Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Nurul Aswar SPD MPD dan rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 2 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih diberi umur panjang hingga saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minas sulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Fatmawati Rusdin membacakan dan membawakan sebuah pidato singkat yang bertemakan kesantunan berbahasa dalam Islam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, upaya untuk menciptakan masyarakat yang bertutur kata santun merupakan hal yang sangat penting. Apalagi masyarakat zaman sekarang itu sudah mengenal yang namanya teknologi, sudah mengarah ke arah yang lebih modern, sudah mengarah ke arah yang lebih maju. Nah, bahasa itu sebagai alat komunikasi dalam penyampaian informasi seringkali terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaannya, baik itu dalam penggunaan kosakata maupun dalam penggunaan struktur kalimat, menyebabkan kurangnya pula informasi yang disampaikan. Bahkan tidak jarang sering terjadi salah artian, salah pemahaman antara penutur dan pendengar. Nah, dari sinilah biasanya akan timbul cekcok atau perselisihan. Berbicara mengenai kesantunan berbahasa dalam Islam, santun dalam berbahasa sendiri sudah diatur dalam Quran surah Luqman ayat 19, di mana yang artinya, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara himar. Nah, himar ini adalah hewan yang bersuara jelek. Jadi orang yang tidak mampu melunakkan suaranya maka diumpamakan sebagai binatang himar, binatang yang bersuara jelek. Kesantunan berbahasa dalam Islam berkaitan dengan cara pengucapan, perilaku, serta kosakata yang santun. Nah, perlu kita ketahui bahwa kesantunan berbahasa itu memiliki pola dan karakter yang sesuai dengan budaya masing-masing orang. Contohnya, kesantunan berbahasa dalam bahasa Indonesia, apabila seseorang mengatakan kepada kita, apakah kamu sudah makan? Maka dengan spontan kita akan menjawab, iya, saya sudah makan. Tapi bagaimana halnya dengan budaya? Contohnya saja budaya Bugis. Apakah kamu sudah makan? Maka menurut kesantunan berbahasa yang dipegang oleh budaya Bugis, bahwasanya yang paling sopan untuk jawab bukan kata iya, namun iye. Iye, saya sudah makan. Seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana kesantunan berbahasa itu sesuai dengan karakter budaya masing-masing orang. Mengenai kesantunan berbahasa sendiri, dalam Islam kita mengenal satu sosok figur yang bisa dikatakan orang yang paling santun dalam berbahasa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bagaimana kesantunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan seorang budak pun beliau masih menjaga tata krama, masih menjaga kesantunan berbahasanya. Sebagaimana dalam hadis beliau yang artinya, berilah punggung mereka pakaian, kenyangkanlah perut mereka, dan lemah lembutkanlah ucapanmu terhadap mereka. Masya Allah, sesungguhnya kesantunan berbahasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sungguh sangat sempurna keluhurannya, sehingga pembantu rumah tangga pun atau budak sekalipun masih beliau hargai, masih beliau berikan tutur kata yang terbaik, masih beliau jaga kesantunan dalam bertutur katanya.
Berkenaan dengan hal itu, marilah kita umat Islam untuk menjadikannya sebagai rujukan alat berkomunikasi, baik ketika berkomunikasi secara tatap muka maupun berkomunikasi secara tidak tatap muka. Nah, mari mulai kesantunan berbahasa dari diri kita pribadi untuk menciptakan masyarakat yang santun akan berbahasa. Jika bukan kita, siapa lagi? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kesantunan berbahasa dalam Islam. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.